Faktor pertama terkait dengan sebuah pernyataan bahwa mereka sendiri yang cari kesibukan sampai lelah dan jadi sakit akhirnya meninggal. Orang sehat dites terus, dinyatakan positif dan dirawat di ruang isolasi. Jadi kalian sendiri yang capek. Ya, kalau dibilang rumah sakit mengada-ngada dengan corona, kita tahu bahwa ada sebuah proses verifikasi yang dilakukan. Ada sebuah kondisi yang kemudian saat ini terjadi di dalam penata laksanaan yang kita dapatkan di rumah sakit. Jadi tidak benar kalau kemudian rumah sakit yang mengada-ngada untuk kemudian membuat jadi corona. Karena kami pun atau rumah sakit pun dengan kondisi saat ini tentunya terbebani dengan adanya pasien corona, bukan sebuah hal yang menguntungkan. Pandemi yang telah berlangsung selama 6 bulan ini amat sangat melelahkan. Kalau bisa memilih, rasanya kami ingin di rumah saja. Karena setiap hari risikonya adalah nyawa. Baik, saya ingin ke Dr. Tri Maharani dulu. Dr. Tri, apa yang kerap kali Anda dapatkan atau Anda dengar? Persepsi-persepsi yang muncul dari publik yang sebetulnya itu keliru luar biasa, Dok. Ya, saya paham bahwa masyarakat Indonesia, kalau saya boleh ngomong, maafkan ya untuk seluruh masyarakat Indonesia, kita lebih banyak percaya mistis dan mitos daripada medis. Itulah yang membuat kita ini mempunyai kesalahan berjamaah puluhan tahun terhadap orang-orang medis. Dalam masa pandemi seperti sekarang ini, kalau kita mau melakukan hal-hal yang sifatnya mencari keuntungan agar kita mendapatkan uang lebih banyak, saya kira tidak ada orang yang mau mempertaruhkan nyawanya demi itu. Karena kita tidak pernah tahu kita ini terinfeksi atau tidak. Seperti pada kasus saya itu nolongin staf saya loh ya. Dan ketika saya mempertaruhkan nyawa saya untuk staf saya tadi dan saya menjadi sakit, nggak ada di pikiran saya pikir saya minta dia harus pembayaran berapa kali lipat gitu. Tidak ada di pikiran kami tenaga kesehatan itu seperti itu. Karena waktu kami dididik di sekolah kami dulu, kami semua dididik dengan memberikan ilmu tentang nyawa itu harganya tidak terbatas. Dan kami para dokter itu bertaruh nyawa untuk nyawa orang lain. Nah, jadi kalau ada persepsi-persepsi seperti itu, saya kira karena pemahaman yang dangkal akan profesi medis. Mereka mungkin lebih percaya kepada hal-hal yang bersifat mistis dan mitos yang sudah membelenggu bangsa ini puluhan tahun. Nah, jadi pada masa COVID ini ada persepsi-persepsi yang salah dan yang akhirnya berkembang membuat kami bekerja ini jadi bertambah berat. Melawan si COVID sendiri, melawan kelelahan kami, melawan tekanan-tekanan yang kami alami, dan melawan masalah-masalah yang dibuat untuk hal-hal yang sifatnya itu bohong belaka. Oke, jadi dalam hal ini saya kira kita ini harus bangkit sebagai bangsa mengalahkan mistis dan mitos tadi untuk mengarah kepada medis kalau mau bangsa kita ini selamat dari kepunahan akibat COVID-19. Saya ingin ke Ahmad Arief, inisiator lapor COVID-19 yang juga sudah terhubung di Mata Najwa. Selamat malam, Mas Arief. Selamat malam, Mbak Nana. Mas Arief, saya ingin minta tanggapan Anda ketika akhir-akhir ini kita lihat publik yang meragukan dokter, kemudian yang menuduh dokter mendapat keuntungan atau mendapatkan insentif kalau ada yang di-COVID-kan atau dipositifkan. Apa menurut Anda yang menyebabkan reaksi itu bermunculan? Iya, saya pikir ini memang fenomena yang berat sekali bagi para nakes ya, bukan hanya dokter tapi perawat dan seterusnya. Kami di Lapor COVID pernah membuat survei mengenai penyintas COVID dan termasuk para nakes. Sebagian besar di antara mereka itu mengalami stigmatisasi, mulai dari pengusiran sampai bahkan dilarang naik angkot dan seterusnya. Tetapi pada situasi seperti ini, menurut saya otoritas harusnya hadir di depan para nakes menunjukkan bahwa nakes ini sudah berbuat sama kita. Nah, karena
otoritas ini kurang hadir, disitulah makanya lapor COVID menginisiasi salah satunya pusara digital sebenarnya untuk menunjukkan bahwa orang yang meninggal, nakes yang meninggal, mereka yang sudah berjuang di garda depan, kita tampilkan story-nya, riwayatnya, mereka perjalanan hidup mereka sampai perjalanan kena COVID-nya, dan itu adalah bagian dari upaya kita untuk memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Ini loh, ada orang yang sudah berjuang kepada mereka untuk demi hidup kita saat ini, tetapi kita kurang menghargainya. Nah, di sini mungkin yang harus kita lakukan menurut saya. Jadi bukan hanya masyarakat, tapi menurut saya pemerintah juga harus memiliki sikap yang tegas terhadap ini gitu. Jadi tidak bisa membiarkan seolah-olah nakes harus berhadapan dengan masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang apa yang terjadi gitu. Nah, beberapa banyak kasus sebenarnya di sosial media di mana-mana nakes yang dihujat, bahkan ketika meninggal pun ditolak gitu. Dan disinilah mungkin menurut saya krisis yang luar biasa yang terjadi, dan siapa saja menurut saya harus ada berani di depan untuk membantu mereka. Prof Wiku, bagaimana Anda melihat ini, Prof Wiku? Dari penilaian negatif yang sering muncul, itu akarnya dari mana menurut Anda? Sebenarnya akarnya karena memang pemahaman masyarakat yang masih belum lengkap terhadap masalah ini. Meskipun kita sosialisasi sudah dilakukan dan seterusnya, rupanya pengalaman kita belum bisa menyentuh ke akar rumput mungkin ya, untuk mereka betul-betul paham. Jadi stigmatisasi masih terjadi, upaya untuk menyelamatkan ini kita jadi sulit sekali untuk tenaga kesehatan. Padahal sebenarnya kunci utama garda terdepan orang selalu mengatakan dokter, padahal bukan. Garda terdepan adalah masyarakat itu sendiri. Kalau masyarakat itu berperilaku protokol kesehatan yang dijalankan dengan ketat, nggak akan terjadi seperti ini. Jadi kita nggak bisa menunggu seperti itu, nggak akan kuat kita. Dari pertama, preventif, promotif itu adalah utama. Kuratif itu adalah belakang, yang akhir. Dan kita jumlahnya terbatas. Itu yang harus kita lakukan. Oke. Dr. Ahmad, informasi yang kemudian beredar, misinformasi tepatnya, bahwa rumah sakit mempositifkan banyak orang demi dapat insentif dan kemudian supaya dapat tambahan uang untuk dokter-dokternya. Kalau kemudian Anda dituding seperti itu bagaimana, Dok? Yang pertama, positif itu adalah hasil PCR. Jadi PCR itu ya ada hasilnya dan tidak bisa dipositifkan. Kita juga diverifikasi sama Kemenkes. Yang kedua, insentif yang didapatkan dokter itu dibandingkan penghasilan kalau misalnya tidak ada COVID itu jauh berbeda sekali. Itu sangat ya mungkin cuma 50% atau 30% dari yang biasa kita dapatkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, insentif itu tentu saja diaudit. Jadi udah dikasih mesti tanyain, kenapa lu pantas nggak dapat terima atau tidak gitu. Sementara kalau kita praktek biasa kita tidak ada masalah gitu. Jadi maksudnya seandainya ditanya siapa yang paling tidak ingin ada COVID, nakes. Nakes mau hidup normal. Kita nggak mau lagi pagi rapat, tengah malam dipanggil dok ini gimana segala macam itu. Kita nggak mau lagi sebenarnya, capek. Kita maunya penyakit biasa-biasa aja gitu. Tapi ya itu tadi pertanyaannya. Iya, kalau misalnya ada yang mau menuduh, saya sih ya sudah mau diapain. Orang kan sesuai dengan logika masing-masing, pemikiran masing-masing gitu kan. Kita ya kerja saja. Itulah nantinya dari pemerintah, masyarakat. Ya kita udah lelah lah ya edukasi. Saya mungkin dari 6 bulan lalu kita udah mengedukasi lewat medsos, lewat kita punya ada namanya acara media expert, kita punya acara yang harian tiap bulan itu ke awam. Kita udah edukasi itu. Tapi ya pemerintah juga udah capek mengedukasi. Tapi akhirnya ya di jalan begitu. Begitu. Terakhir Dr. Tri, Anda juga kalau kemudian dituduh ini dokter cari uang aja nih, sengaja mempositifkan, Anda akan jawab apa, Dok? Kalau saya memang ingin mencari uang, tentunya saya tidak akan mencari uang pada pasien. Pasien uangnya sedikit. Saya tentu mencari uang dalam menjadi pengusaha, begitu ya. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini, kalau kita dituduh mencari uang itu sangat salah sekali. Kalau kami memang mau mencari uang, tentunya tidak di bidang kedokteran ini. Karena di bidang kedokteran ini, kami hanya memberikan hati nurani kami untuk menolong nyawa itu, Mbak. Jadi mungkin dokter itu ada Dr. Ahmad yang tahu sendiri pekerjaan saya waktu di gigitan ular, bagaimana saya datang ke RSUI menolongi pasien-pasien itu tanpa dibayar sepeser pun. Jadi dalam kondisi seperti ini, kalau bagi kami tenaga kesehatan, uang bukan menjadi prioritas, tapi nyawa itu prioritas utama kami. Dokter, boleh tidak saya bertanya hal yang sensitif kalau dokter mau menjawab? Boleh saya tahu? Boleh. Boleh saya tahu penghasilan Dr. Tri berapa, Dok?
Oke, saya mau jawab. Ini karena semua orang tahu, saya ini golongan 4A. Penghasilan saya 3.900.000. Saya seorang spesialis, sekolah S3, dan saya seorang ahli toksinologi. 3.900.000 gak cukup loh Mbak sebetulnya. Tapi saya bisa membelikan antivenom gratis. Saya bisa menolong banyak orang lain. Saya bisa membuat gerakan survival dengan uang saya sendiri, ngirim care pack dan sebagainya. Karena masalahnya bukan di uang itu, tapi di hati kita ini. Bagaimana kita mau peduli pada orang lain. Kalau kita peduli dengan orang lain, maka sebenarnya masalah COVID ini akan selesai. Karena tidak ada egoisme di sana, tidak ada yang menginginkan kepentingan di sana, tapi semuanya pada satu fokus, yaitu nyawa manusia. Maafkan saya harus ngomong ini, karena itulah yang saya perjuangkan 6 bulan ini Mbak. Sampai nyawa saya sendiri pun menjadi taruhannya. Saya jadi penyintas COVID ya, saya kemarin sempat menderita COVID juga. Terima kasih banyak Dr. Tri Maharani atas penuturan Anda untuk kami. Selamat berjuang, semoga sehat terus Dok. Salam untuk teman-teman di Kediri. Semoga berguna, ya semoga berguna. Tetap di Mata Najwa, setelah ini saya akan berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan segera menarik rem darurat di Jakarta karena kondisinya yang semakin mengkhawatirkan. Tetap di sini.